Nah, di pohon besar itu, di cabang itu, saya melihat ada nenek-nenek sedang berdiri dengan membawa tongkat. Dan ketika saya melewati pohon itu, saya lihat sudah tidak ada si nenek itu. Saya tuh baru naik kemarin hari Sabtu. Nah, saya nginep di atas semalam. Ini sekarang saya baru turun, Bu, kata saya tuh. Berarti kan ini hari Minggu, besok hari Senin. Wah, Mas kecapean paling, katanya. Berarti selama ada 3 hari itu saya kemana? Ada perasaan saya itu kan hanya 1 hari gitu. Nih, kamu pengen lihat batu ini ya, katanya, kata si kakek itu. Nah, di batu itu ada, mungkin kalau bahasa kita mah orang penelitian, kayak ada guratan-guratan kode gitu. Tiba-tiba dari sela-sela angin-angin itu ada seperti sosok bayangan putih masuk, seperti bentuknya asap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Malam Mencekam. Jumpa lagi bersama saya Mang Ei dan tim. Hari ini saya berada di seputaran daerah Sumedang. Sudah bersama saya Kang Pupung, yang sebagian mungkin sudah tahu. Kang Pupung pernah bercerita tentang pengalaman kisah nyatanya mendaki Gunung Sumbing. Nah, videonya bisa disaksikan di atas ini. Banyak cerita yang bisa diceritakan kepada kita, kisah-kisahnya tentang pengalaman pada waktu mendaki yang bertemu dengan sosok-sosok ganjil, penampakan-penampakan yang seram, dan tentunya tersesat ke alam lain. Video kali ini dialaminya pada tahun 2016. Sama, solo hiking dan masuk ke dunia lain selama 3 hari. Gimana serunya cerita dari Kang Pupung? Kita tanyakan ya. Assalamualaikum Kang Pupung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Pupung ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih, jumpa lagi di MM untuk cerita tentang pengalaman mendaki sendirian. Ini cerita di gunung mana? Yang sekarang ini di Gunung Ciremai. Di Gunung Ciremai ya? Iya. Tahun 2016. 2016. Oke. Sebelumnya Kang Pupung ini profesi masih yang dulu atau udah berubah? Sekarang profesinya apa nih? Profesinya seorang pengajar, guru. Suhu ya? Suhu. Oke, Pak Suhu ini mau cerita kepada kita, mudah-mudahan kita akan mendapatkan contoh yang baik nantinya. Ceritain ya Kang Pupung ya. Seperti biasa, sebelum melakukan pendakian itu saya selalu sebetulnya tidak selalu solo hiking rencana saya itu. Jadi selalu berusaha mencari teman lah, seperti itu. Jadi di saat waktu yang senggang, ada waktu libur, saya itu mencoba mengkontak teman-teman untuk melakukan pendakian. Namun dari beberapa teman itu ternyata memang agak susah untuk diajak untuk melakukan pendakian karena kesibukan masing-masing. Akhirnya mau tidak mau, akhirnya saya berangkat sendiri ke Gunung Ciremai. Nah, pada saat itu libur, pokoknya di akhir libur semester, seperti biasa memanfaatkan liburan, saya melakukan pendakian di Gunung Ciremai via Apuy, Majalengka.
Nah, seperti biasa melakukan prepare dan lain-lain. Kalau saya sendiri untuk pendakian solo hiking itu tidak banyak membawa barang atau melakukan persiapan yang begitu repot lah. Paling saya hanya membawa keperluan untuk minum atau logistik, minuman, makanan seperti itu. Lalu ada obat-obatan dan juga hammock dan sleeping bag lah. Dari rumah itu saya berangkat jam 8. Sekitar 1,5 jam saya sampai di situ, lalu registrasi pemeriksaan di base camp. Setelah itu semuanya sudah diproses dan saya pun melakukan pendakian di pagi hari jam 10 kurang lah saya mulai melakukan pendakian. Di jalur Apu itu saya istirahat di situ untuk sarapan dulu karena dari rumah saya belum sarapan. Seperti biasa masak sarapan karena penting bagi saya pribadi ataupun yang lainnya dalam melakukan pendakian itu fisik itu harus kuat. Istirahat, setelah itu saya melanjutkan pendakian. Nah, lalu di perjalanan itu sebetulnya semuanya normal, tidak ada sesuatu yang aneh-aneh lah, semuanya berjalan normal. Untuk perjalanan ini, untuk dari pos Apu ini saya ada beberapa pos yang saya lupa namanya. Cuma ketika saya sampai di satu pos, di situ ada satu batu, sepertinya batu yang mungkin dikeramatkan. Di situ ada batu yang ditutupi kain putih dan di situ itu tidak boleh melakukan camp di situ. Jadi pendaki itu tidak boleh melakukan camp di situ atau nginep di situ. Jadi harus di tempat atau di pos yang lain. Jadi pada saat saya sampai di situ, saya istirahat sebentar sambil mengeksplor rasa ingin tahu saya bahwa ini tuh batu apa gitu. Nah, setelah saya sekitar adalah 15 menit di situ memperhatikan batunya, lalu saya coba mencari tahu seperti apa gitu kan sejarahnya. Saya lanjut perjalanan, tiba-tiba hampir kira-kira perjalanan 15 menit itu saya menemukan sebuah gerbang pemakaman. Nah, gerbang pemakaman ini terbuat dari bambu dengan kayu, pintu kayunya itu dari sebuah papan kayu tua yang dua arah itu, seperti dibuka dua arah itu. Karena penasaran, jadi saya masuk membuka pintu gerbang itu. Nah, pada saat membuka gerbang itu ada seorang kakek-kakek sedang melakukan nyapu atau membersihkan halaman kuburan gitu di wilayah situ. Cuma anehnya si kakek itu tuh harusnya kan kalau kita normal itu ada orang datang itu kan bertanya gitu, siapa, dari mana, lalu mengatakan apa mau tujuannya ke sini gitu kan. Kalau ini si kakek ini hanya fokus menyapu saja. Jadi saya datang ke situ itu si kakek itu seperti seolah-olah tidak tahu. Akhirnya di situ saya mencoba untuk terus melakukan masuk ke dalam, karena si area pemakaman itu kalau bisa saya gambarkan itu ada jalan setapak dengan alas atau jalannya itu bata-bata tua gitu. Jadi kalau kita mungkin aspal lah kalau sekarang. Kalau dulu seperti makadam tapi bukan, tapi dari ini dari bata gitu. Nah, kalau saya berpikir logikanya itu ya mungkin ini nanti tembusnya ke jalur pendakian lagi gitu. Nah, karena saya di situ di pemakaman, ya biasanya saya itu kalau ada yang ketemu kuburan atau biasa mengucapkan assalamualaikum ya ahli kubur gitu, atau kalau sempat nanti saya mengirimkan Fatihah di situ. Nah, di depan itu nggak jauh ada sebuah pendopo seperti tempat berkumpul seperti itu. Saya istirahat di situ sebentar, saya duduk. Tiba-tiba dari sebelah depan itu datang 3 ekor monyet. Yang satu ada 4, yang satu itu besar dan yang 3-nya itu yang lainnya berukuran normal lah, jadi tidak ada yang
ganjil, hanya satu aja yang ganjil, ukurannya agak besar gitu. Nah, si monyet itu dia tidak mendekat, jadi ketika datang itu dia berhenti, setelah itu tidak mendekat, hanya memperhatikan saja, dan tiba-tiba monyet yang besar itu seperti memberikan kode dengan buntutnya. Jadi si buntut monyet itu seperti memberikan tanda arah bahwa saya itu harus ke sana arahnya. Jadi ada satu persimpangan, kalau misalkan saya duduk menghadap ke sana itu, jadi saya harus jalan ke sana, nanti ada persimpangan, nah saya harus menuju ke situ. Nah, tiba-tiba ketika si monyet itu memberikan kode seperti itu, si monyet itu pergi berjalan ke jalan persimpangan itu, lalu saya ikuti. Ternyata saya dibawa ke sebuah makam yang mungkin sudah ratusan tahun mungkin, karena bentuknya juga dari bata-bata gitu, agak panjang, dan ada ditutup kain putih seperti kuncup gitu, di ujung makamnya itu. Nah, akhirnya mungkin maksud dari si monyet itu bahwa saya ini barangkali harus mengirimkan doa lah kepada, ya saya juga sebetulnya tidak tahu ini makam siapa gitu. Setelah berdoa, saya di situ, saya kembali lagi ke pendopo, saya istirahat di situ. Nah, tiba-tiba si kakek yang tadi nyapu di halaman depan itu datang ke saya. Nah, kata beliau itu, dia bilang, ini karena dialognya bahasa Sunda, jadi saya translatekan ke bahasa Indonesia seperti ini. Makasih Mas sudah mendoakan ke sini, katanya. Sudah datang ke sini, mudah-mudahan nanti doanya diijabah, katanya gitu. Yang penting selama kita punya niatan baik, insya Allah nanti Allah juga akan memberikan perlindungan dan pertolongan. Kurang lebih seperti itu, sebetulnya panjang lah, jadi intinya itu seperti itu. Nah, setelah kakek itu memberikan pesan-pesan seperti itu, lalu si kakek itu memberikan arah jalan, silakan dari gerbang yang tadi keluarnya, silakan dari situ, nanti saya antar sampai gerbang, katanya. Setelah diantar sampai gerbang itu, udah saya tutup lagi pintunya dan saya melanjutkan perjalanan. Di situ nggak ada yang aneh, cuma yang aneh itu, jadi yang saya tahu di situ itu kan tidak ada pemakaman di area itu, di jalur itu tidak ada pemakaman atau area pekuburan. Cuma kok saya baru sadar di situ tuh, kok tadi saya dari kuburan. Jadi pertanyaan, saya istirahat sebentar, ada ya tempat yang landai lah di situ. Nah, di situ saya ada kejadian yang mungkin agak aneh lah. Pada saat saya istirahat itu, biasalah kalau pendaki itu kan istirahat, ngopi, lalu merokok gitu, bagian merokok. Nah, rokok saya itu biasalah rokok kletek gitu, jadi rokok yang biasa, agak nggak yang mahal-mahal. Tiba-tiba kepikiran saya tuh pengen rokok yang mahal lah gitu. Kayaknya kalau ngerokoknya Sampurnamil ini enak gitu kan, rokok mahal gitu di gunung. Nah, setelah beberapa detik itu, setelah saya berpikir itu, saya biasa minum kopi, lalu saya agak mundur rebahan. Nah, di sebelah kiri saya itu tiba-tiba dapat rokok Sampurnamil masih utuh. Jadi apa yang tadi saya ucapkan itu tiba-tiba ada di situ. Saya dapat rokok Sampurnamil masih utuh, belum dibuka. Apakah ini, saya berpikirnya mungkin punya orang jatuh, tapi rokok itu tetap saya bawa, saya ya saya bukalah gitu. Sekitar hampir setengah jam saya melanjutkan perjalanan. Sempat ada kabut itu di sekitar pos saya agak lupa, Sanghyang apa gitu, nama Sanghyang Rangkah kalau nggak salah itu. Di situ sempat ada kabut agak gelap. Ya saya mah berpikirnya normal, bahwa namanya di gunung pasti akan ada kabut, akan ada gerimis hujan gitu kan. Sempat ada kabut lalu gerimis kecil. Nah, pada saat menembus kabut-kabut itu, terus karena ada gerimis, saya membuka tas saya untuk memakai jaket sebagai perlindungan lah dari air hujan. Setelah saya memakai jaket,
Saya melanjutkan perjalanan, tiba-tiba si kabut itu langsung secara perlahan-lahan tuh hilang. Di depan itu ada pohon besar. Nah, di pohon besar itu, di cabang itu, saya melihat ada nenek-nenek sedang berdiri dengan membawa tongkat. Walaupun wajahnya nggak terlalu jelas, tapi saya bisa memastikan lah kak itu nenek-nenek gitu kan. Eh, saya tidak berpikir itu wah gadis cantik atau apa. Saya melihatnya itu nenek-nenek dan matanya itu agak menyala seperti warna oranye seperti itu. Jadi eh, kelihatan tapi dia hanya apa ya, maksudnya tidak menyerang atau mengganggu. Jadi dia hanya berdiri di situ memperhatikan saya. Wah, saya berpikir mungkin saya nggak boleh terlalu lama di sini. Jadi saya cepat-cepat mempercepat langkah saya. Dan ketika saya melewati pohon itu, saya lihat sudah tidak ada si nenek itu. Nah, saya lanjutkan perjalanan. Sampailah saya di pos camp terakhir itu. Pos apa namanya, batas vegetasi antara pepohonan dan bebatuan. Sampai di situ saya istirahat lagi, lalu saya melanjutkan perjalanan menuju ke Gua Walet. Rencana saya nanti mau istirahat di Gua Walet. Di pos itu sekitar pukul kalau nggak salah itu hampir sore, ya perkiraan saya sih hampir asar. Jadi nanti saya melanjutkan sekitar 1 jam atau 1 jam setengah saya sampai di apa namanya, di pos Gua Walet itu. Saya istirahat untuk makan. Nah, ketika saya sampai di pos Gua Walet itu, saya seperti biasa melakukan apa namanya, masak air gitu kan. Terus saya bikin makanan, ya semuanya normal, tidak ada yang aneh. Hampir apa namanya, sudah hampir gelap dan akhirnya memasuki maghrib. Biasa sholat maghrib di situ. Nah, setelah sholat maghrib, rencana saya adalah saya ingin apa namanya, bikin tempat lah untuk istirahat, untuk apa namanya, saya menginap di situ. Sampai masuk waktu Isya, saya melakukan sholat Isya dan tempat apa namanya untuk istirahat saya sudah jadi. Itu posisinya agak di apa namanya, agak di depan pintu guanya. Sampai apa namanya, sampai pukul 8, pukul 9 semuanya normal, tidak ada sesuatu yang aneh lah gitu dalam pendakian saya itu di lokasi itu. Nah, ketika pukul 10 saya memutuskan untuk beristirahat. Nah, ketika saya sudah mulai istirahat, saya tiduran. Di keheningan itu tiba-tiba saya mendengar ada orang sedang apa namanya, seperti ada pengajian umum, tapi sumber suaranya itu dari apa namanya, Gua Walet itu. Jadi di Gua Walet itu kan ada sebuah lubang yang apa namanya, cukuplah satu badan manusia gitu kan. Kedengaran ada orang sedang ceramah. Jadi ceramah agama menggunakan bahasa Sunda. Ya kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia sih mungkin banyak lah. Yang saya dengar itu memang tidak terlalu jelas. Jadi kadang jelas, kadang tidak karena suaranya itu menggema. Hanya beberapa suara yang tertangkap jelas lah gitu. Seperti misalkan apa namanya, tentang bab sholat. Terus saya sempat mendengarkan juga tentang apa namanya, bab fikih lah, tentang maksudnya tata cara beribadah. Jadi di dalam ceramah itu menjelaskan tentang itu gitu. Pada saat itu Kang Upung sadar nggak itu masih di dunia nyata atau udah di dunia gaib? Kalau saya sih itu normalnya saya, dan maksudnya dengan logika saya itu di dunia nyata. Karena yang saya rasakan itu memang normal. Jadi angin apa suara-suara juga memang seperti biasa aja, normal gitu. Nah, hampir sekitar setengah jam tiba-tiba suara itu menghilang pelan-pelan akhirnya hilang. Akhirnya setelah itu saya beristirahat, tibalah akhirnya waktu subuh. Biasa sholat subuh, lalu karena ya biasalah capek tidur lagi, dan saya terbangun ketika itu ada sekitar pukul 7. Seperti biasa saya melakukan apa namanya, persiapan untuk makan dulu gitu kan.
bikin kopi dulu. Setelah itu saya baru lanjut ke puncak. Perjalanan ke puncak dari situ sekitar setengah jam. Lalu saya naik, tidak ada sesuatu yang ya semuanya normal lah. Nah di puncak ini saya dapat kejadian yang aneh lagi, yang menurut saya sih lucu lah gitu. Maksudnya sesuatu yang tidak diduga-duga. Jadi waktu itu karena musim angin, musim panas, dan pada saat itu juga pagi itu matahari mulai kerasa panas. Jadi kulit kita itu kalau digosokkan itu ada ngeburik lah gitu. Jadi kayaknya kalau pakai apa namanya hand body atau bahasa ininya mas citra body lotion lah gitu kalau saya harus sebutkan. Tiba-tiba saya berjalan-jalan di wilayah itu, saya dapat citra. Tiba-tiba si citra itu ada. Jadi apa yang saya bayangkan itu, saya membayangkan citra body lotion itu, saya dapat nemu 2 saset citra itu. Nah itu bagi saya kok aneh, baru aja dibayangkan kok dapat. Jadi sama seperti kejadian yang di bawah ketika saya pengen dapat membayangkan rokok itu, saya pakai, saya balurin ke kulit saya, ke tangan, ke kaki, jadi kan enak gitu setelah pakai citra tuh. Sekitar hampir 1 jam di puncak, karena semakin siang semakin panas kan, saya memutuskan untuk turun. Karena selain itu juga, selain cuaca yang panas, saya melihat di puncak itu memang sepi, jadi tidak ada pendaki lain gitu. Padahal ini kan weekend, tapi kok biasanya ada, kok sepi gitu. Jadi pada saat itu di puncak itu cuma saya aja sendiri, tidak ada pendaki lain. Dan saat perjalanan naik pun saya tidak menjumpai atau ketemu rombongan pendaki lain yang sedang melakukan pendakian. Jadi karena satu panas, yang kedua sepi, akhirnya saya turun. Nggak curiga tuh Kang Pupung? Kalau untuk curiga sih enggak, jadi memang ya mungkin weekend ini sedang nggak ada pendakian atau sepi pendaki lah gitu pikir saya. Kembali ke situasi yang ada, satu situasi yang menurut saya wah ini nggak normal ada. Nah ketika saya turun dari puncak itu, saya langsung menuju pos terakhir itu, antara yang vegetasi itu saya istirahat di situ. Nah ketika saya mulai turun lagi, barulah di situ saya ketemu dengan batu itu lagi, batu yang ditutupin kain putih. Di situ yang ada tulisan pendaki dilarang menginap di sini. Sama seperti kejadian awal, jadi pada saat setelah saya berdoa di situ, saya ketemu dengan, pada saat kalau waktu naik kan ketemu dengan gerbang pemakaman itu. Nah ketika turun setelah saya berdoa, nah saya ketemu lagi dengan kakek-kakek yang saya temui di pemakaman itu, yang pertama sedang menyapu itu. Nah si kakek itu datang dari sebelah kiri. Jadi kalau secara logikanya di jalur pendakian itu tidak ada jalur lintasan ke kiri, itu nggak ada. Nah cuma di kejadian itu tiba-tiba ada jalan setapak belok ke kiri. Nah si kakek itu datang dari situ. Ketika saya datang ke situ, si kakek itu bilang begini, udah ke puncaknya mas, katanya gitu. Udah pak, alhamdulillah aman gitu kan. Terus bagaimana, apakah di sana maksudnya apakah ada kejadian yang membahayakan atau apa? Saya bilang alhamdulillah aman, nggak ada kejadian apa-apa. Ya syukur atuh, berarti memang kamu kesini itu nggak ada maksud yang macam-macam, artinya bersih lah gitu. Maksudnya tidak ada niatan yang gimana-gimana gitu. Yaudah kalau gitu mampir dulu ke rumah kakek, kata si kakek itu tuh bilang. Rumah di mana kek? Emang di sini ada rumah? Itu rumah kakek di sebelah situ, deket lah katanya gitu. Ayo mampir dulu. Nah akhirnya mulai tuh dari situ saya kan mengikuti si kakek itu belok ke kiri. Nah ketika saya belok ke kiri itu, saya seperti ada kalau dalam bahasa supranatural itu ada seperti benturan energi yang tadinya suhu normal gitu kan, di sekitaran itu suhu dingin gitu kan, ada angin. Ketika saya belok seperti ada hembusan angin yang menabrak, gitu.
Nah, tiba-tiba di suasana itu tuh seperti lembab aja gitu, hawanya tuh. Beda dengan jalur yang biasa itu, ketika saya masuk ke jalur ke kiri itu hawanya sudah berbeda. Jadi tidak ada angin, tidak ada suara atau binatang-binatang dan hawanya pun terasa lembab. Nah, di situ saya ngikutin kakek itu. Nah, di situ pikiran kritis saya itu seolah-olah wah nggak mungkin ini, pasti si kakek ini kayaknya bukan orang itu dalam pikiran saya. Di depan itu ada pohon besar. Nah, di pohon besar itu, di cabang itu saya melihat ada nenek-nenek sedang berdiri dengan membawa tongkat. Walaupun wajahnya nggak terlalu jelas, tapi saya bisa memastikan lah Kak, itu nenek-nenek gitu kan. Sampai tuh di rumah si kakek. Nah, rumahnya itu tidak terlalu besar ya, kecil lah, maksudnya mungkin saya pikir si kakek itu kan karena sendirian dan rumahnya juga untuk ukuran segitu kecil, jadi cukuplah untuk tempat tinggal si kakek. Untuk rumahnya itu kalau saya gambarkan, jadi pintunya itu di tengah, satu pintu di tengah, terbuat dari bambu-bambu gitu kan di situ. Nah, atapnya itu dari daun kelapa, seperti sabut-sabut daun kelapa itu. Nah, di depannya itu ada pagar dari bambu, jadi bambu mengelilingi rumah itu tuh. Nah, akhirnya saya dibawa masuk ke dalam rumah si kakek. Di dalam ruangannya itu hanya ada satu kursi panjang, lalu ada meja kecil bentuknya bulat seperti dari akar pohon seperti itu, dan ada satu kamar di situ. Nah, ketika saya masuk, si kakek itu masuk ke kamar. Nah, saya suruh duduk di di kursi yang panjang itu. Silakan tunggu di situ, istirahat dulu, kata si kakek itu. Nah, nggak lama kemudian si kakeknya keluar lagi sambil bawa air minum. Air minum tempatnya itu dari bambu, tempat minumnya, dan gelasnya itu dari batok kelapa. Jadi si kakek itu bawa tempat minum dan gelasnya lah gitu. Nah, sok silakan minum dulu biar seger, kata si kakek itu. Nah, coba saya juga kan dalam pikiran kritis saya, wah kalau ada sesuatu yang tidak normal seperti ini kan, apalagi mencurigakan, ini orang apa bukan, lebih baik jangan diminum kalau disuguhin makanan atau minuman. Sempat saya berpikir seperti itu, cuma rasanya itu saya tuh nggak bisa mengikuti pikiran. Jadi si kakek itu nyuruh minum, akhirnya ya saya nurut aja, saya minum, dan airnya juga memang betul air gitu, maksudnya bukan air yang berwarna gimana, air bening gitu, maksudnya air bener lah gitu. Cuma saya tuh ada rasa keyakinan bahwa ini nggak mungkin, kalau kita baik pasti selamat, pikir saya seperti itu. Dan saya juga tidak punya niatan yang macam-macam lah ke gunung ini. Dan akhirnya setelah saya disuguhi minum, lalu si kakek itu akhirnya memberikan seperti ya nasihat-nasihat lah gitu. Yang saya tangkap itu yang pertama adalah, jadi kita itu jangan lupa sholat, katanya. Mas, kamu harus ingat, katanya, jangan lupa sama sholat. Nah, kalaupun mas sholatnya belum benar, sok diperbaiki biar hidup kamu selamat. Nah, kata si kakek itu seperti itu. Lalu nasihat yang kedua itu adalah yang saya tangkap tentang sopan santun atau adab lah terhadap sesama gitu kan. Apalagi adab kita kepada Tuhan kita, kepada sang pencipta. Ke sesama orang aja kita harus sopan santun, pakai adab yang benar, apalagi kepada orang tua. Bahasanya bahasa Sunda gitu, cuma kalau saya translate kan seperti itu. Nah pakaiannya itu kayak pakaian pangsi hitam-hitam, ada ikat kepalanya. Nah, sempat saya juga bertanya, jadi saya itu kan pengen tahu gitu, kayak kalau kakek siapa. Nah, si kakek itu maksudnya nggak ngejawab, hanya
hanya apa namanya, ketika ditanya siapa namanya itu, udahlah katanya, yang penting eh, kita udah bisa silaturahmi. Dan sebetulnya panjang sih obrolan itu, hampir setengah jam lah gitu saya di situ tuh. Nah, cuma yang saya tangkap itu tentang apa namanya, sholat, dan kita diperintahkan untuk memiliki sopan santun dan adab yang bagus lah gitu. Nah, setelah dari situ, lalu si kakek itu, yaudah sekarang saatnya kamu pulang gitu. Nanti apa namanya, kalau udah sampai rumah istirahat yang cukup katanya gitu. Nah, kalau pulang jangan lupa lewat jalannya yang tadi, yang persimpangan tadi gitu, kata si kakek itu. Akhirnya saya berpamitan, karena saya pikir juga kan takut apa namanya, kelamaan, nanti takut kemalaman juga di jalan. Akhirnya saya pamitan, lalu saya apa namanya, keluar dari rumah, saya ngikutin jalur yang itu lagi, yang awal, yang persimpangan itu. Nah, tiba-tiba si kakek itu bilang, jadi apa yang saya pikirkan itu si kakek itu tahu. Jadi saya berpikir, wah, saya khawatir nggak ketemu jalurnya nih, nanti ini jalur ini nggak tahu kemana, saya nyasar atau gimana. Terus si kakek itu bilang, udah lurus aja, nanti ketemu persimpangan ambil ke kiri, kata si kakek itu. Dan alhamdulillah sekitar melangkah berjalan sekitar 5 menit, emang ketemu jalurnya itu ada gitu kan. Dan saya ingat bahwa ini jalur pendakian. Akhirnya saya belok ke kiri, saya mengikuti jalur seperti biasa gitu kan. Ya sekitar waktu itu kayaknya, ketika perasaan saya itu, ketika saya tadi di rumah si kakek itu tuh masih siang. Nah, ketika saya ketemu persimpangan dan saya belok kiri, tiba-tiba udah apa namanya, udah hampir sore. Udah ya mungkin udah hampir maghrib lah gitu. Nah, di situ saya mempercepat apa namanya, langkah saya, kadang juga sambil lari gitu kan, kadang takut kemalaman atau takut gelap di jalan gitu. Ya singkat cerita, tidak ada yang aneh-aneh di jalan. Nah, sampailah saya di base camp. Sampai di base camp, hampir mau isya lah di situ tuh. Saya sempatkan dulu sholat isya, saya bebersih, maghrib dulu gitu kan, sholat maghrib, saya bebersih, terus saya istirahat ke warung. Nah, saya masih ingat di Apuy itu kan, di base camp Apuy itu ada warung-warung berjejer, ada nomornya, nomor 7 warungnya itu. Ada warung nomor 7, ada namanya juga, cuma saya lupa namanya. Nah, jadi ada warung bapak siapa gitu, cuma ada nomor aja, nomor 7 di situ. Saya istirahat situ, makan di situ. Biasalah ngobrol-ngobrol gitu kan, namanya kita ketemu orang sama penjual gitu kan, saling komunikasi. Nah, di warung itu kan saya biasalah komunikasi dengan si ibu warung gitu kan, ngobrol. Saya nanya ke si ibu, "Bu, hari ini sepi ya?" gitu kan. Soalnya saya tadi di perjalanan juga gak ketemu siapa-siapa gitu. "Iya Mas, memang hari ini mah masih sepi," katanya. "Kalau mau rame mah nanti ada pendakian bersama besok Sabtu," katanya gitu, kata si ibu. Nah, pikir saya kan hari Sabtu masih lama tuh, karena kan saya baru naik kan hari Sabtu, kemarin hari Sabtu, dan sekarang hari Minggu baru turun. Berarti kan masih 1 minggu lagi hari Sabtunya. Atau masih lama Bu, kata saya tuh gitu. Kalau Sabtu mah bentar lagi Mas. Dari saya juga makanya buka dari sekarang tuh ya, banyak panitia yang mempersiapkan ini itu gitu kan, persiapan apa namanya, peralatan dan segala macam. Terus apa namanya, untuk survei apa namanya tiap posnya, karena gitu. Dari kemarin juga ada katanya gitu perwakilan. Nah, terus saya di situ sempat bingung. Besok hari apa Bu? Kata saya tuh. Besok tuh hari Rabu Mas, katanya itu. Nah, di situ saya kaget tuh. Ini bukan hari Minggu Bu. Ini mah Selasa. Besok Rebo, kata ibunya tuh begitu. "Tar dulu Bu, saya bingung," kata saya tuh. "Saya tuh baru naik kemarin hari Sabtu. Nah, saya nginep di atas semalam. Ini sekarang saya baru turun Bu," kata saya tuh. "Berarti kan ini hari Minggu, besok hari Senin."
"Ah mas mah kecapean mungkin gitu," kata si ibunya. "Wah mas mah kecapean paling," katanya. "Sekarang hari Selasa mas, besok hari hari Rabu," kata si ibu itu. Saya pikir-pikir, saya masih masih nggak ini, maksudnya masih nggak percaya. Saya ambil HP, karena kalau dulu kan HP zaman dulu kalau pengen irit baterai kan dimatiin gitu kan. Begitu dinyalain, ternyata benar itu hari Selasa dan besoknya hari Rabu. Berarti selama ada 3 hari itu saya kemana? Ada perasaan saya itu kan hanya 1 hari gitu melakukan perjalanan itu. Oh ya begitu, kalau gitu mah ya saya salah bu, saya lihat ini, lihat tanggalan, HP saya ngaco gitu. Nah, akhirnya saya setelah makan udah sholat isya langsung pulang dari situ. Nah, singkat ceritanya dalam perjalanan pulang itu aman lah, gak ada apa-apa. Nah, ketika sampai rumah biasa saya ganti baju gitu kan, maksudnya salin lah gitu kan. Sempat mandi juga. Setelah mandi kan baru istirahat. Nah, setelah mandi itu saya tiduran ceritanya di kamar. Dalam tiduran itu telungkup, tapi wajah mah agak miring gitu. Nah, itu ketika itu masih gak terlalu malam, jam 11-an, jam 11 malam. Tiba-tiba dari sela-sela angin-angin itu ada seperti sosok bayangan putih masuk, seperti bentuknya asap. Nah, seperti ada asap masuk. Kan kaget, ketika kaget itu punggung saya itu ada yang nginjek. Jadi ada kaki besar kerasa di punggung itu. Jadi si kaki itu nginjek jelas. Nah, dari situ si asap putih itu langsung keluar lagi dari langit-langit itu, dari saluran udara itu. Nah, karena sakit jadi saya nahan sakit. Akhirnya udahlah, nggak dirasa walaupun masih kerasa juga gitu kan. Akhirnya tidur. Nah, di tidur itu saya ngimpi. Mimpinya itu saya balik lagi ke posisi batu itu, batu yang ditutup kain putih itu. Nah, di mimpi itu saya diceritain ketemu lagi sama si kakek itu. Nah, kata si kakek itu menyampaikan, "Nih kamu pengen lihat batu ini ya," katanya, kata si kakek itu. Nih si kakek bilang, "Nih saya buka ininya, kainnya." Dibuka. Nah, di batu itu ada, mungkin kalau bahasa kita mah orang penelitian, kayak seperti ada kode-kode gitu, ada guratan-guratan kode gitu. Nah, Mas, ini batu ini kalau hati Mas bersih, insya Allah nanti akan tahu batu itu sejarahnya seperti apa. Sok dipegang ininya, tulisannya sok dipegang. Jadi seperti diusap gitu. Nah, akhirnya saya usap. Sok nanti insya Allah suatu saat akan ada jawabannya. Cuma kalau udah ketemu jawabannya jangan nggak usah rame lah gitu, nanti takutnya batu ini rusak gitu. Makanya kan sekarang batu ini namanya mungkin situs sejarah. Jadi dikelilingi, kalau sekarang mah dikelilingi dibambuin gitu, supaya mungkin pendaki nggak pegang-pegang apa gimana gitu. Ya alhamdulillah sih, maksudnya jawaban itu memang udah ada, cuma kayaknya belum saya ceritakan gitu. Insya Allah nanti kalau udah diizinkan nanti saya ceritakan tentang batu itu. Nah, jadi di mimpi itu akhirnya jawaban itu ada, dikasih tahu sama si kakeknya. Nah, akhirnya di mimpi itu setelah saya dikasih tahu, lalu udah sok balik pulang lagi aja katanya. Nanti insya Allah ketemu lagi, kalau main ke sini silaturahmi lagi, kata si kakek itu begitu. Terus akhirnya bangun dari mimpi. Nah, setelah bangun itu ini mah paling hanya ngimpi, namanya ngimpi kan bisa macam-macam gitu kan, apalagi kita itu kalau nggak berdoa kan bisa saja mimpi itu datang dari jin gitu kan.
adalah beberapa bulan kemudian saya ngimpi lagi dengan mimpi yang persis. Nah mungkin disitulah baru percaya. Jadi percayanya juga dengan hati bukan dengan pikiran. Jadi yang bisa membuat percaya itu hanya hati gitu. Nah akhirnya ya sudahlah, berarti memang sejarah Batu itu memang seperti itu gitu di jalur itu. Dan memang ada kaitannya juga dengan pemakaman yang saya jumpai itu gitu di situ. Jadi si Batu itu ada kaitannya. Nih kamu pengen lihat batu ini ya, katanya, kata si kakek itu. Si kakek bilang, nih saya buka ininya, kainnya. Nah, di batu itu ada, mungkin kalau bahasa kita mah orang penelitian, kayak ada guratan-guratan kode gitu. Biasanya pendaki itu kalau mendaki seringnya dihantui penampakan-penampakan sosok gaib yang menyeramkan. Kalau Kang Pupung ini kok aneh ya? Diajaknya ke kebaikan, ada pengajian, ada kakek yang baik. Itu kenapa sebenarnya Kang Pupung? Saya juga nggak paham, maksudnya nggak tahu ya, memang mungkin apa ya, saya juga sebetulnya tidak ada niatan apa gitu untuk ya istilahnya mencari niat pesugihan, kekayaan atau apa, nggak ada, normal aja, biasa gitu. Ya sebetulnya sih kalau ketemu yang istilahnya yang gaib-gaib atau bangsa jin yang mengerikan sebetulnya ada, cuma biasalah gitu, namanya lagi jalan kan, solo hiking gitu kan, namanya solo hiking kan hening, ada suara ketawa ya ada gitu, terus ada sosok perempuan ya gitulah yang berbaju putih gitu terbang gitu. Ya saya sih nggak terlalu menanggapi, biasa aja, maksudnya oh ada gitu deh, jadi udah aja biarin gitu. Cuma kalau untuk yang agak berkesan dalam perjalanan ya hal-hal mistisnya yang bersifat seperti itu tadi gitu. Malahan Kang Pupung ini dapat produk ya, dari produk rokok sama produk body lotion ya. Iya. Ini luar biasa sekali. Sampurna Mil ya. Sampurna Mil dan Citra Body Lotion. Citra Body Lotion, wah luar biasa, lumayan gratis ya. Jadi baru keinginan tiba-tiba nampak. Tapi itu pernah saya coba lagi di satu kesempatan yang lain. Saya waktu pendakian lagi dulu saya sempat punya keinginan pengen rokok enak. Nah akhirnya saya coba, saya bayangin rokok rokok ya merek masih Sampurna, di Samsu lah gitu. Tapi nggak Nggak berhasil gitu. Pernah coba lagi, nggak ini, maksudnya kalau itu mah nggak terkabul lah gitu ya. Jadi mungkin kalau kita diniatin secara sengaja mah nggak akan bisa. Kalau itu kan spontanitas gitu, jadi nggak ada diniati dari awal. Kalau itu kan nanti saya di sana coba pengen minta ini, nggak bisa gitu. Padahal pada waktu itu nggak menghayal rokok ya, menghayalnya uang sekarung. Mungkin sekarung tuh, mungkin jadi saya salah menghayal. salah menghayal berarti. Iya. Oke. Nah sobat, itulah kisah mistis dari Kang Pupung sewaktu mendaki Gunung Ciremai tahun 2016. Jadi kita ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Nah, kejadian-kejadian aneh bakal terjadi jika Anda salah niat untuk mendaki gunung. Ya, niatan-niatan buruk lah Ya, gitu. jadi harus hati-hati ya. Jelek pikiran dan hati gitu. Ada aturan mainnya naik gunung itu. Ya, bukan ada sembarangan adabnya. Baik, mudah-mudahan kisah dari Kang Pupung ini memberi tambahan pelajaran untuk kita semua, khususnya para pendaki. Sobat Malam Mencekam yang mau mendaki, hati-hati. Jangan lupa berdoa ya tentunya. Sekian dari kami, terima kasih Kang Pupung Ya, atas sama-sama. kisahnya. Ditunggu lagi kisah selanjutnya ya. Yang ingin Kang Pupung cerita lagi, silakan komentar di kolom komentar. Sekian dari Malam Mencekam, terima kasih supportnya. Kita jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.